saudaraku, kita bertemu kembali dalam program doa dan firman pengantar serta penguat memasuki pekan kehidupan yang baru melalui kanal YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik. Dan adapun bacaan firman Tuhan yang memberkati kita saat ini, saudara, terdapat dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu Kitab Yohanes 14 ayatnya yang ke-17. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-17. Dan judul renungan kita, saya coba buat sebuah judul renungan, yaitu Aku tenang karena Dia menopang. Aku tenang karena Dia menopang. Nah, saudaraku, kekasih dan kesayangan Tuhan Yesus, sebelum kita membaca Alkitab sambil mendengar akan perenungannya, maka saya mengajak saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa, saudara. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih sayang dan cinta-Mu yang selalu menyertai kami sampai dengan saat ini. Dan sekarang kami mohon, tetaplah menyertai kami di dalam memahami akan kebenaran firman-Mu saat ini. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, saat saya mengikuti kegiatan latihan dasar kepemimpinan di satu organisasi kepemudaan, ada satu kegiatan yang sangat membuat saya ketakutan pada saat itu, saudara. Kegiatan tersebut adalah kita, para peserta, diminta untuk mengarungi sebuah sungai yang berarus deras dengan sebuah perahu. Selama dalam perjalanan menuju sungai tersebut, saya hanya diam saja karena sangat takut, dan muka saya sudah kelihatan pucat karena sangat takut. Dan ketakutan itu semakin mendera saya sebab saya ini tidak bisa berenang. Kondisi saya yang sedang ketakutan pada saat itu terlihat jelas oleh teman-teman peserta yang lain. Dan mereka pun mulai meledek-ledek saya, saudara. Dan akibatnya saya tidak semakin tenang tapi semakin takut. Tetapi saudara, singkatnya, ketika kami semua tiba di tepi sungai itu, tampillah seorang bapak yang berbadan agak sedikit kekar. Lalu bapak itu memperkenalkan diri sebagai instruktur arung jeram sungai. Dan dia pun kemudian mulai menjelaskan tentang cara-cara mengarungi sungai yang berarus deras. Dia menjelaskan bagaimana teknik mengarahkan perahu ketika sedang bertemu dengan arus deras. Dan banyak sekali teknik yang dia ajarkan pada saat itu. Dan tidak lupa, kami pun setiap peserta dibagikan baju pelampung. Nah, saudara, hal ini cukup membuat saya sedikit tenang. Saya tidak tegang lagi. Tetapi saudara-saudara, yang membuat saya semakin tenang ternyata rupa-rupanya si instruktur ini bukan hanya memberikan instruksi, tetapi dia juga ikut di dalam perahu. Dia juga ikut dalam perahu kami. Maka semakin tenanglah hati saya mengarungi sungai yang berarus deras pada saat itu. Nah, singkat cerita, saudara, kegiatan mengarungi sungai yang berarus deras yang tadinya begitu menakutkan, begitu mengerikan, berubah menjadi sangat menyenangkan. Karena saya merasa tenang, sebab sang instruktur handal itu juga ada dalam perahu kami. Nah, saudara-saudaraku, kekasih hati dan kesayangan Tuhan Yesus, mungkin tidak terlalu berlebihan saya mau katakan bahwa pengalaman saya mengarungi sungai yang berarus sangat deras itu sama dengan perjalanan kehidupan rohani kita. Sebab begini, saudara, dalam perjalanan rohani kita masing-masing, Tuhan Yesus tidak menjanjikan perjalanan yang mulus, tanpa arus atau tanpa pergumulan. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan perjalanan kehidupan kita tanpa tantangan. Ada tantangan, ada arus-arus pergumulan yang harus saudara dan saya hadapi. Tapi di sisi yang lain, saudara-saudara, menurut kesaksian firman Tuhan saat ini, kita juga mendapat satu kesaksian bahwa Tuhan yang kita kenal sebagai Tuhan yang maha dahsyat, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha baik, ternyata Dia tidak hanya
memberikan kepada kita firman-Nya untuk mengarahkan kita menghadapi kerasnya arus pergumulan perjalanan ini. Tapi Dia juga ada di dalam kehidupan kita. Dia tidak membiarkan kita sendiri menghadapi arus pergumulan-pergumulan hidup kita masing-masing. Dia tidak membiarkan saudara dan saya, rumah tangga saudara dan saya menghadapi badai pergumulan. Dia ada dalam kehidupan kita. Dia ada dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Dan sebagai pemandu yang maha agung, Dia selalu mau dan mampu untuk mengarahkan kita untuk bagaimana menghadapi arus pergumulan hidup kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, saya mau katakan melalui firman Tuhan pada saat ini, mari jalani hidup kita yang penuh dengan pergumulan, yang penuh dengan arus pergumulan ini dengan sikap tenang. Dan kita selalu mau membuka hati kita untuk menerima arahan firman Tuhan, bagaimana caranya menghadapi pergumulan-pergumulan hidup kita. Jangan takut, karena Dia, Sang Pemandu Agung, ada bersama-sama dengan kita. Dia ada dalam kehidupan rumah tangga saudara dan saya, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah saudara, mari kita berdoa. Ya Yesus, perkenankanlah kami yang terberkati oleh firman-Mu saat ini berkata, semakin tenanglah hati kami menjalani hidup ini, sebab kami tahu Engkau selalu ada di dalam pergumulan-pergumulan kami, dalam kehidupan pergumulan-pergumulan kami, rumah tangga kami masing-masing. Semakin tenanglah hati dan pikiran kami, karena kami tahu Engkau tidak membiarkan kami sendiri bergumul juang sendiri sebagai pasangan suami istri, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga dalam menghadapi kerasnya arus pergumulan hidup rumah tangga kami. Kami tenang karena ternyata Engkau selalu ada dalam hidup kami. Tuhan, arahkan kami untuk bisa menjadi pasangan suami istri yang takut akan Tuhan dalam menghadapi derasnya arus pergumulan ini. Semakin tenanglah kami, karena kami tahu bahwa Engkau menyertai kami dalam pergumulan kami, tentang pekerjaan kami, tentang usaha-usaha kami. Dan juga kami semakin tenang, karena ternyata dalam pergumulan hari tua kami pun, Engkau sebagai pemandu yang agung ada menyertai kami di hari tua kami sebagai kaum lansia. Semakin tenanglah hati kami sebagai anak-anak, karena Engkau ada di dalam pergumulan-pergumulan kami sebagai anak-anak dalam mencapai cita-cita dan harapan-harapan kami ke depan. Semakin tenanglah hati kami, karena Engkau ternyata selalu ada di dalam masalah kesehatan kami, khususnya tentang pergumulan-pergumulan kami, tentang sakit penyakit kami. Kami semakin tenang karena Engkau tidak membiarkan kami sendiri dalam pergumulan ini. Semakin tenanglah hati kami karena kami semakin tahu bahwa Engkau juga ada dalam pergumulan bangsa dan negara kami yang sangat kami cintai ini. Semakin tenanglah kami sebagai bangsa dan negara, sebagai warga Indonesia, karena kami tahu Engkau menyertai dan memberkati pemimpin-pemimpin kami, mulai daripada presiden sampai dengan presiden dan juga wakil presiden, sampai kepada pemimpin-pemimpin kami di tingkat-tingkat daerah, sampai di pelosok-pelosok daerah. Engkau sertai mereka. Selama mereka berkenan kepadamu, maka Engkau pasti menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan atas ketenangan firman Tuhan yang mampu membuat kami tenang saat ini. Kami berkata dengan iman kami, tenanglah hati kami, karena kami tahu Engkau tidak membiarkan kami sendiri, karena Engkau senantiasa hadir dan senantiasa mau mengarahkan kami, bahkan menopang kami menjalani kehidupan ini. Amin. Nah saudaraku, saya Pendeta Hendra Dores dan tim Batra Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan selamat bergumul juang dan Tuhan sayang kita semua. Shalom.